Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6A. Kali ini anak-anak sudah sampai pada pelaksanaan PAS baik agama maupun umum, dan tinggal beberapa hari lagi pelaksanaan PAS akan segera selesai. Nah, untuk itu melalui video ini Bapak akan memandu kalian untuk mengerjakan soal PAS agar di rumah kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mudah-mudahan setelah kita berdoa, kita dapat dimudahkan dalam melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya Bapak menyampaikan beberapa pesan yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama, jangan lupa selalu terapkan 3M, yaitu selalu memakai masker ketika keluar rumah. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, dan selalu menjaga jarak, hindari kerumunan. Ya, mudah-mudahan dengan menerapkan 3M kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita simak pembelajaran atau panduan mengerjakan PAS berikut ini. Baik anak-anak, agar lebih mudah mengerjakan soal PAS mata pelajaran IPA, maka di sini Bapak akan mereview kembali materi tentang magnet, yaitu yang pertama tentang sejarah magnet, kemudian jenis magnet, pengertian magnet, medan magnet, benda magnetis, kemudian cara membuat magnet, pengertian kutub magnet, dan ada pun beberapa yang menghilangkan sifat magnet. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan beberapa pemanfaatan magnet. Di antaranya di situ ada kompas ya. Di dalam kompas ini terdapat magnet. Nah, magnet di dalam kompas berbentuk jarum. Kemudian selain itu, magnet juga dapat ditemui di pintu kulkas ya. Ketika kita menarik dan menutup kulkas, ada semacam gaya tarik ya. Kemudian pada sound system ya, di dalam sound system ini biasanya ada magnet yang digunakan dalam sound system ini. Selain itu, magnet juga digunakan pada ujung obeng ya, untuk menarik baut ya, agar lebih mudah untuk menarik dan mengembalikan baut itu. Kemudian magnet juga ada pada kartu ATM. Selain itu, magnet juga terdapat dan dimanfaatkan pada TV atau komputer. Kemudian kita akan membahas sejarah magnet. Istilah magnet atau kemagnetan dan magnetik berasal dari nama suatu wilayah di Yunani kuno. Ya, pada tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Yunani menemukan suatu benda seperti batu di alam. Benda tersebut dapat menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia.
Sesuai dengan tempat ditemukannya magnesia, benda tersebut kemudian diberi nama magnetit. Sekarang kita mengenalnya sebagai magnet. Nah, pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa yang dimaksud dengan sifat kemagnetan? Ya, sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Misalkan ada suatu magnet itu kemudian didekatkan dengan paku, maka paku itu akan tertarik. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut sebagai benda non-magnetis. Seperti pulpen, kemudian pensil, plastik, kayu, emas, seng, batu, daun. Ya, benda-benda tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet sehingga disebut sebagai non-magnetis. Ya, peniti bukan termasuk benda non-magnetis. Dari gambar ini, yang tidak termasuk non-magnetis adalah paku, peniti, penjepit kertas juga tidak termasuk non-magnetis, gunting. Ya. Selain benda non-magnetis, ada benda yang dapat ditarik magnet, yaitu yang disebut sebagai benda magnetis. Dari gambar ini kita bisa mengetahui seperti non-magnetis ya, seperti baja, besi, nikel, kobalt. Ya. Pada gambar ini pensil bukan benda magnetis karena tidak dapat ditarik magnet. Kemudian benda yang bukan magnetis lagi, peniti ini termasuk benda magnetis. Nah, penghapus bukan magnetis ya. Sisir bukan. Ya, paku ini terbuat dari besi, maka benda magnetis. Kemudian gunting juga ujungnya terbuat dari besi sehingga magnetis. Macam-macam magnet. Ya. Yang pertama yaitu magnet batang karena bentuknya seperti batang, kemudian magnet silinder karena bentuknya berbentuk silinder. Berikutnya magnet ladam atau magnet U, kemudian magnet lingkaran dan magnet jarum. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ya, apa yang dimaksud dengan kutub magnet? Ya, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Atau dalam bahasa Inggris, utara yaitu north dan selatan adalah south. Ya, bisa dilihat pada contoh gambar ini, kutub utara dan kutub selatan. Ya, kutub yang berlawanan jika didekatkan akan tarik-menarik. Kutub yang sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Ya, seperti pada gambar ini, kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan kutub yang tidak sejenis akan tarik-menarik. Ya, kutub selatan dan utara, maka magnet tersebut tarik-menarik. Sementara kutub yang sejenis akan tolak-menolak. Nah, di sini kutubnya selatan dan selatan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Ya. Sifat-sifat magnet. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Kemudian magnet juga memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kutub senama tolak-menolak. Ya, misalkan U dengan U maka akan tolak-menolak. Kemudian kutub tidak senama atau tidak sejenis akan tarik-menarik. Misalkan kutub utara dengan selatan maka akan tarik-menarik.
Kemudian magnet juga memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Misalkan kita menarik suatu benda magnetis dengan dibatasi oleh benda tipis, maka benda tersebut akan tertarik oleh magnet. Ya. Kemudian magnet juga memiliki dapat menarik benda-benda tertentu, ya. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Ya. Kemudian medan magnet. Medan magnet adalah daerah atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Ya, bisa dilihat pada gambar ini, ya, garis-garis tersebut merupakan medan magnet, yaitu daerah yang bisa dan atau wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya, garis-garis ini menunjukkan medan magnet. Ya. Cara membuat magnet yang pertama dengan cara menggosok. Misalkan besi atau baja digosok searah dengan magnet tetap secara berulang, ya, dengan cara menggosoknya dengan searah. Kemudian yang kedua, magnet dapat dibuat dengan cara induksi. Induksi atau mendekatkan magnet tetap dengan besi atau baja. Magnet yang didekatkan dengan besi yang lama, maka besi akan menjadi magnet. Bisa diperhatikan pada gambar ini. Nah, di sini adalah magnet tetapnya. Kemudian batang yang di bawahnya itu besi yang akan dibuat magnet. Nah, ketika didekatkan, maka besi ini akan menjadi magnet, ya. Ya. Kemudian contoh yang kedua di sini ada dua benda, yaitu magnet penginduksi dan besi baja. Ya. Kemudian cara yang ketiga untuk membuat magnet adalah elektromagnet. Elektromagnetik adalah magnet membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Nah, di sini ada contoh sumber listrik, kemudian dihubungkan dengan kabel yang kemudian dililitkan pada paku yang akan dibuat magnet. Nah, ketika dialiri listrik, maka paku yang besar ini akan bisa menjadi magnet, yaitu ditandai dengan bisa menarik paku-paku yang kecil. Ya, padahal paku sebelumnya tidak menjadi magnet. Berikutnya, sifat besi dan baja ketika benda tersebut dibuat magnet. Besi yang dibuat magnet akan bersifat sementara. Artinya ketika dibuat magnet, sifat kemagnetan besi yang tersebut akan cepat hilang. Sementara baja yang dibuat magnet akan bersifat tetap. Ya. Cara menghilangkan sifat kemagnetan diantaranya ada beberapa cara. Yaitu yang pertama, dipanaskan. Nah, ketika magnet sering kita panaskan, maka lama-kelamaan magnet tersebut akan hilang sifat magnetnya. Kemudian yang kedua adalah dengan cara dipukul-pukul. Nah, apabila magnet tersebut sering jatuh atau sering tertimpa atau sering dipukul-pukul, maka magnet tersebut akan hilang sifat kemagnetannya. Kemudian yang ketiga, magnet bisa hilang ketika dialiri arus listrik bolak-balik atau AC, yaitu arus yang sering ada di rumah. Nah, ketiga cara ini bisa menghilangkan sifat kemagnetan, ya. Baik anak-anak, demikian penjelasan PAS yang Bapak sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan PAS dengan baik dan hasilnya dapat kalian kumpulkan tepat waktu, ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.